Malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang menyembah Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Haleluya, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya, Kau sungguh baik Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memujimu Tuhan, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memujimu Tuhan. Haleluya, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau memujimu Tuhan, kami mau menyembahmu Tuhan. Haleluya, sebab Engkau yang layak Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau saja yang layak disembah, Engkau saja yang layak diagungkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih ya Allahku. Haleluya, layak kami sembah, layak kami agungkan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat malam hari ini Tuhan. Kami mau terus untuk memuji Engkau. Kami mau terus bersorak-sorai di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikannya yang baru. Bersuka cita sekali.
bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Amin. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Saat hati kami bersyukur Tuhan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirlah Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Puji Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu Saudara dulu kembali. Kita akan berikan korban persembahan bagi Tuhan. Banyak yang Kau perbuat Tuhan di dalam hidup kami. Rancangan-Mu yang indah terjadi dalam hidup kami Tuhan. Haleluya.
dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, amin, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu
bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Tuhan, jangan biarkan mulut saudara diam. Kalau saudara masih sehat, kalau saudara masih ada sebagaimana yang saudara ada, ini anugerah Tuhan bagi kita semua. Mari kita semua bersyukur. Mari kita semua berterima kasih. Kalau toh ada doa-doa yang masih belum terjawab, bersyukur, bersyukur. Tuhan baik, sangat baik, memang baik dan selalu baik. Haleluya, 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 haleluya. Kita nyanyikan refnya lagu ini. Nanti saya undang Ibu Emiase berdoa untuk pemberitaan firman Allah. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada sore hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini lagi, karena kami percaya Tuhan pemeliharaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap pujian Tuhan menyenangkan hati Engkau Bapa. Kalau tiba waktunya Tuhan, kami ingin mendengarkan lagi kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami, tanah kami yang terbaik lagi Tuhan. Engkau taburi lagi Tuhan untuk setiap kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan, agar hidup kami lebih dewasa lagi terhadap Engkau Tuhan. Bahkan kami mengerti Tuhan setiap rancangan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, rancangan-Mu indah dan terbaik dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap benih firman-Mu Tuhan membawa berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kami sambut firman-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan khotbah, selamat datang untuk Yuda dan Pike ya, dari Jawa Tengah ini. Tuhan memberkati. Dan untuk mungkin ada yang lain, saya tidak sebut nama, dan banyak jemaat sekarang ini sedang pergi ke luar kota ya. Kita doakan supaya mereka juga disertai oleh Tuhan. Dan untuk acara Natal kita,
tidak ada panitia Natal tahun ini, tapi kita nanti akan buat Natal tanggal 26 itu mungkin durasinya 1,5 jam saja. Kalau sekarang kita kan 1 jam. Jadi uang sumbangan Natal ini nanti kita mau belikan kue, dibagi kepada saudara, tapi uang yang lain itu mau digunakan untuk anak-anak panti asuhan dan hamba-hamba Tuhan di pedesaan kita mau salurkan ya. Biasanya kita dapat sumbangan Natal itu 50-60 jutaan tiap tahun itu. Jadi kita nanti belikan kue sederhana, tapi yang lain itu nanti kita mau share, kita bagi kepada orang lain dalam situasi yang sangat prihatin seperti hari-hari ini ya. Oke, cabang kita yang di Surabaya juga seperti itu. Mari kita buka kitab Yakobus pasal 4, suratan Yakobus pasal 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8. Saya beri tema khotbah malam hari ini, dekat Allah memberi kemenangan ya. Jadi kalau jauh dari Allah kalah. Dekat Allah kita senang, jauh dari Allah enggak senang ya. Dekat Allah diberkati, tidak dekat dengan Allah mungkin bisa kaya, bisa meraih banyak sukses di dunia ini, tapi mereka tidak menikmati berkat ya. Dalam kata berkat itu bukan hanya bentuk materi. Oke, Yakobus 4:8a. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Sekali lagi, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi kalau saudara jauh dengan Allah, maka Allah juga akan jauh dari kita. Sedangkan Allah itu sumber segala sesuatu. Sumber masalah kita yang lalu dia bisa bereskan, pergumulan, persoalan masalah kita sekarang ini dia bisa bela, dan semua kekhawatiran dan ketakutan masa depan kita yang belum kita ketahui dia bisa cover. Sebab dia Allah yang berkuasa. Oke, sekarang saya mau jelaskan bagian pertama, pengaruh yang bisa merusak hubungan kita dengan Allah. Ya, yang bisa merusak hubungan kita dengan Allah. Coba kita buka Lukas pasal 14, Injil Lukas 14, 16 sampai 20. Lukas 14, 16 sampai 20. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Saudara-saudara, yang pertama, pengaruh yang bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan, intimasi kita dengan Tuhan. Kenapa aku tidak bisa dekat dengan Tuhan? Ada orang lain bisa dekat, komunikasinya dekat, intim. Ya, dia tidak merasa khawatir, dia tidak merasa takut, sebab dia merasa selalu disertai oleh Tuhan. Pertama, saudara-saudara, yang bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan, kesibukan. Sayang ya kalau ada orang Kristen ketika ditanya, kok tidak kebaktian? Sibuk. Saudara-saudara, sedangkan Allah itu bukan hanya mengerjakan pekerjaan yang seperti saudara kerjakan. Allah itu menciptakan langit dan bumi. Allah itu menolong, menjawab doa. Tapi Allah tidak pernah berkata,
Atau Allah hands up, dia angkat tangan, dia katakan, sorry, aku sibuk. Ya. Alkitab katakan, sampai saat ini, Allah tetap bekerja. Jadi Allah itu adalah Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang aktif, bukan pasif. Jadi dia bekerja. Tapi Alkitab katakan, ketika Allah mencipta hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan hari ketujuh, Allah istirahat. Ya. Allah membuat Sabat, istirahat. Nah, saudara-saudara, kesibukan pekerjaan. Coba kita compare dengan Lukas 21 ayat 34. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi pertama tadi kesibukan pekerjaan. Hati-hati, yang menentukan pekerjaan itu saudara sendiri. Makanya saudara mesti punya manajemen waktu dengan pekerjaan saudara. Kapan waktu untuk keluarga, kapan waktu untuk Tuhan, kapan waktu untuk diri sendiri, kapan waktu untuk pekerjaan. Saudara mesti punya manajemen. Ya, saudara harus bisa mengelola waktu yang ada. Dan kalau saudara perhatikan, yang kedua, kita terlalu sibuk dengan kesenangan. Hari Senin badminton, hari Selasa pingpong, hari Rabu bersepeda, hari Kamis renang, hari Jumat main karate atau judo, atau hari Sabtu main catur dan halmah misalnya. Ya, hari Minggu ketemu kawan-kawan lama, olahragawan. Saudara atur waktu cuma sibuk dengan kepentingan diri sendiri. Tapi saudara lupa waktu untuk keluarga, ya. Lupa waktu untuk Tuhan lebih-lebih. Sedangkan kita tiap hari bernafas ini anugerah Tuhan. Kalau saudara sampai katakan saya tidak bisa ke gereja sebab saya sibuk, ya. Apalagi kalau ditanya kok tidak ke gereja, ketiduran, ya. Tapi kalau nonton bola sampai malam kok tidak ketiduran. Yang lucu itu kalau ngitung uang terus ketiduran, saudara-saudara. Lupa uangnya itu berapa. Kita tidak pernah merasa ketiduran, tidak pernah merasa sibuk. Tapi saudara jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan rusak, putus. Saudara tahu, kalau putus hubungan dengan teman, masih ada teman yang lain. Tapi kalau saudara putus hubungan dengan Tuhan, dia sumber segala sesuatu. Dan dia yang bisa membawa kita ke sorga. Dan kalau kita putus hubungan dengan Tuhan, di dunia sudah menderita, masih mau masuk neraka lagi menderita untuk selama-lamanya. Rugi besar kita. Oke, lanjut saudara-saudara. Yang kedua, kelemahan tubuh. Matius 26 ayat 41. 26 ayat 41. Oh ya, tadi saya lupa, kalau saudara nyumbang Natal itu masukkan di amplop ini. Nanti di grup mau ditaruh di nomor rekening ya. Kalau saudara nilainya yang sudah jutaan, saudara transfer ke nomor rekening. Matius 26 ayat 41. 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yang di dalam ini Paulus pernah berkata, aku ingin berbuat baik, tapi ketika aku ingin melakukan yang baik, yang tidak baik sudah mendahuluinya, sehingga aku kalah dalam berbuat baik. Saudara suka alami seperti itu. Kenapa? Daging ini lemah. Ya. Keinginan daging, hawa nafsu ini, coba saudara baca Roma pasal 7. Saya agak cepat-cepat, tapi print out-nya khotbah ini nanti selalu saya masukkan di grup. Roma pasal 7. Roma pasal 7, 18 sampai 20. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku,
tetapi bukan berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Seringkali kita ini kan nyesel, sudah terlanjur. Memang keinginan daging ini, saudara-saudara, lihat tetangga kaya sakit, panas. Lihat teman lebih sukses, panas. Ya, saudara-saudara, hawa nafsu ini keinginan-keinginan yang tidak baik. Ini bahaya, saudara-saudara. Saudara boleh menginginkan segala sesuatu. Makanya Tuhan tidak mengabulkan keinginan saudara. Tuhan tidak memberikan semua keinginan saudara. Tapi Tuhan berikan keperluan saudara. Kalau keinginan saudara-saudara, seluruh dunia ini tidak cukup untuk satu orang. Kalau mau nurutin keinginan orang. Makanya saudara jangan suka nuruti keinginan. Ya. Siapa yang tidak ingin sudah punya mobil satu, ingin punya mobil yang kedua. Ingin punya mobil yang ketiga. Punya rumah satu, ingin punya kedua, ketiga. Siapa yang tidak ingin? Tapi kalau itu terus yang dikejar, berarti saudara jauh dengan Tuhan. Ya. Jauh. Ya. Saudara tidak bisa intim, tidak bisa dekat dengan Tuhan. Jadi apakah kita harus cari Tuhan terus yang lain ditinggalkan? Tidak. Alkitab katakan manusia hidup itu bukan hanya dari roti tapi juga dari firman. Balance, seimbang. Ya. Tuhan tidak suruh, apalagi saudara Senin sampai Sabtu saudara cari uang. Hari Minggu 1 jam saudara tidak bisa sediakan waktu untuk Tuhan. Nah ini kan keterlaluan di hadapan Tuhan. Sedangkan tiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu saudara berdoa, berkati toko saya Tuhan, berkati usaha saya, berkati anaknya sakit, keluarganya sakit, tolong kami Tuhan. Tapi saudara sediakan waktu untuk Tuhan. Saudara sulit sekali. Roma 13 ayat 14. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. Saya tahun lalu itu sempat ngobrol dengan seorang ibu. Terus dia ngomong, Pak, Bapak kenal dengan ibu itu? Dia sebut seorang ibu, nama seorang ibu. Oh ya tahu, itu teman sama saya. Itu loh di Surabaya, di klinik kecantikan yang paling mahal katanya dia. Dia bilang, itu ibu itu 1 bulan itu hampir 35 juta, tiap bulan 30 juta. Itu untuk wajah yang garis tengahnya ini mungkin cuma 20 cm atau 15 cm. Cuma untuk wajahnya tiap bulan itu 35 juta habis dia. Saya tanya, sudah berapa tahun? Ini tahun ketiga sudah, perawatan terus. Aduh, uang berapa itu ya? Tapi saya bilang, tapi kan pasti kaya dia. Iya kaya. Tapi rugi saudara, dia kaya di dunia, dia puaskan dirinya sendiri, tiap hari natap di cermin, dia merasa cantik sendiri, tapi dia miskin di hadapan Tuhan. Dia tak pernah berbuat baik kepada orang lain, dia tidak bisa memberkati orang lain, dia tidak bisa menolong orang lain, dia tidak bisa bawa orang sebanyak-banyaknya masuk surga. Nyesel. Ya. Dan sehebat-hebatnya klinik tetap tua, tetap bakal mati. Jadi hati-hati saudara suka hobi apa? Saya punya teman, hobi daun-daunan. Sekarang lagi tren lagi itu ya, daun-daunan warna ini, warna itu. Waduh, sampai terakhir itu daun itu saudara-saudara ada 10 pot. Itu ditawar 200 juta. 10 pot itu daun apa tuh yang hijau yang aduh. Istrinya bilang, jual Pak, beli mobil aja daripada nyirami ini tiap hari. Wong katanya istrinya itu dia lebih cinta itu daun-daunan daripada istrinya dan anak-anaknya katanya. Nggak dikasih saudara-saudara. Tahu-tahu harganya turun, 10 pot itu beli sepeda motor satu aja, nggak cukup kalau dijual. Dada yang mau beli lagi. Saudara tahu dulu ikan apa? Bukan arwana, satu lagi ikan apa? Itu lohan ya. Wah mahal.
habis ya. Itu kan memang dibuat. Sekarang ini sepeda, pada beli sepeda semua. Mari itu naik beca, saudara-saudara. Ya, selesai. Ada di titik jenuh, semua selesai. Ya, daun apa itu sekarang ramai sampai orang mau berbeli jutaan satu pot kecil itu. Tapi sudah gitu habis harganya. Ya. Jadi saudara-saudara, ini nafsu ini, kedagingan ini tidak bisa dikuasai. Tanya sama mereka yang sudah pernah bunuh 100 orang. Dia masih membunuh lagi. Dia yang pernah nyakitin orang lain, sudah 20 rumah tangga dihancurkan. Dia masih mau nyakitin lagi. Kenapa? Penuh kedagingan, hawa nafsu. Ya. Jadi ini bukan Adam nafsu, tapi hawa nafsu. Ya. Saudara-saudara, nomor 3, saya hemat waktu, Bilangan pasal 11. Kejenuhan. Manusia itu ada titik jenuhnya. Ya, makanya manusia itu perlu, saudara, kalau rumah tangga, ibu-ibu ini kamarnya itu kayak istri saya itu. Waduh, spraynya itu kalau sebulan 3-4 kali diganti sama dia. Nanti ditaruh bunga di situ, diganti ini, ganti itu. Ya, jadi hidup ini harus ada variasinya. Jangan lurus-lurus saja. Jangan-jangan saudara kasurnya itu tempat tidurnya di bawah kolongnya koran bekas yang 10 tahun yang lalu masih ada di bawah kolong. Ya. Saudara bisa jenuh kita ini. Nah, ikut Tuhan juga bisa jenuh kalau saudara tidak menikmati sesuatu. Bilangan 11, coba lihat. Bilangan 11 ayat 5 sampai 8. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada suatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Jenuh. Kenapa? Setiap hari makan mana? Waktu bangsa Israel dieksoduskan, keluar dari Mesir, dari jajahan Mesir, mau dibawa ke Kanaan. Saudara-saudara, tiap hari bangun pagi mesti ambil mana. Kayak ketumbar putih itu jatuh dari langit. Jadi kalau matahari terbit, habis mana itu. Jadi mesti bangun pagi. Kalau ada yang ambil tempayan yang besar, dia tampung supaya besok tidak usah bangun. Basi. Mana ini, tidak bisa dimakan. Jadi harus tiap hari. Nah itu kan mana sorga itu tiap hari saudara mesti baca Alkitab. Tiap hari saudara mesti berdoa. Tidak bisa baca Alkitab satu paket, terus selanjutnya tidak usah. Tapi saudara tahu, bangsa Israel jenuh, terus dia mulai ingat yang lama, yang lalu. Nah itu makanya saudara-saudara bahaya kalau saudara mulai jenuh. Ya, itu bahaya. Aduh, tiap minggu ketemu Pak Samuel lagi khotbah. Coba tiap minggu tuh pengkhotbahnya beda terus. Ada yang lucu, ada yang kayak dukun, nanti yang khotbah lagi pinter nyanyi. Wah enak, itu variasi. Saya senang di gereja. Lah saudara ini mau entertain atau mau ibadah? Sebenarnya ibadah itu tidak ditentukan oleh si pendeta atau siapa yang ada di balik mimbar ini. Tapi itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Saudara mau cari Tuhan atau mau cari yang lain? Makanya gereja sekarang ini sudah menjadi entertain. Alasannya nanti kalau tidak dibikin begini, kaum mudanya hilang. Kalau tidak dibikin begini, jemaat tidak ada yang masuk. Saudara-saudara, tapi kalau saudara perhatikan, hati-hati kalau saudara mulai jenuh. Gereja boleh, gereja lagi, Tuhan lagi. Bosan aku, jenuh. Nah kalau saudara mulai jenuh, makanya saudara-saudara tiap hari saudara mesti baca Alkitab dan berdoa. Supaya jangan sampai saudara mulai bosan ke gereja, jenuh. Berikutnya, orang jadi jenuh secara rohani. 2 Petrus coba baca. 2 Petrus pasal 3.
2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 4. 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 4. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di mana? Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Yang berikutnya masih di jenuh ini. Teror kapan Yesus datang. Coba waktu baru COVID-19 ini. Ini Yesus sudah mau datang. Ya tapi ini sudah mau Desember. Sudah mau 2021. Saudara ngomong tentang akhir zaman itu pendeta khotbah. Awas mau kiamat. Awas Yesus mau datang. Itu sudah lama. Nah teror kapan Yesus datang. Itu membuat orang juga jenuh. Nah saudara lihat khotbah-khotbah saya. Saya jarang tekankan akhir zaman. Nanti kalau saya tekankan, ini Yesus sudah mau datang, ini sepertinya besok sudah mau kiamat. Ya. Tapi saudara-saudara, orang jadi jenuh. Ya. Jadi saudara-saudara, apa-apa itu harus seimbang. Makanya Amsal katakan, neraca yang tidak seimbang itu kebencian bagi itu. Tuhan tidak menuntut saudara berlebih-lebihan dari satu sisi, satu bidang. Tapi saudara mesti ada keseimbangan. Ya. Nah, ibu-ibu juga, jangan suaminya itu kangkung, tempe penyet, tempe acur, tempe mentah, tempe meneteng. Itu tiap hari. Makanya suaminya tidak betah di rumah, makan di luar. Kenapa? Dia jenuh. Jenuh, ya. Ibu-ibu bangun tidur, menampakkan diri kepada suaminya. Parabola di sini roll-rollan, daster sudah bolong sana, bolong sini, tiap hari begitu. Tapi ketika saudara mau ketemu arisan, ketemu pertemuan RT, kelurahan, saudara dandan macak. Saudara macak dandan itu untuk suami atau untuk suami orang lain? Saudara-saudara, makanya anak-anak saudara juga jenuh di rumah, diteror, dimarahin, ini salah, itu salah, terus dimarahin, diteror terus. Jadi jangan heran kalau anaknya tidak betah di rumahnya sendiri. Di rumah audio lengkap, ya, ada home theater, semua lengkap, tapi anaknya lebih betah di rumah tetangga yang tidak ada TV, nggak ada apa. Kenapa? Mereka menikmati sesuatu. Oke. Lanjut saudara-saudara, nomor 4, salah menilai. Yeremia 12, coba kita buka. Yeremia 12, ayat 1 sampai 3. Kalau saudara salah menilai, ya bakal salah semuanya. Yeremia 12, ayat 1 sampai 3. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, engkau mengenal aku, engkau melihat aku, dan engkau menguji bagaimana hatiku terhadap engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Salah menilai, ya. Saudara kalau diam, saya ini ikut gereja sudah puluhan tahun. Tapi itu ndak ikut gereja. Malah bilang aku anti gereja, kok tambah kaya. Aku ini ndak tambah kaya, malah tambah miskin. Saudara selalu membuat perbandingan seperti begitu. Tapi saudara salah menilai, hati-hati. Lalang dan gandum itu kalau tumbuh, lalang itu cepat. Kelihatan hijau royo-royo. Cepat. Gandum itu kelihatannya lambat. Tapi saudara tahu, terakhirnya lalang dibakar, habis dibuang. Tapi gandum ini masuk ke gudang, dinikmati. Saudara jangan ngukur hidup itu
segala sesuatu Tuhan turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan Kenapa saudara tidak cepat kaya dibandingkan yang itu? Tuhan ada rencana di balik itu. Sebab saudara kalau cepat kaya, saudara tidak kuat. Rusak iman saudara. Saudara akan jatuh secara rohani. Makanya Tuhan tidak izinkan saudara jadi kaya. Ya, supaya saudara tahu diri. Kenapa doa ini tidak dijawab? Itu dijawab. Tuhan tahu. Ya. So kalau dijawab sekarang, planning Tuhan itu masa depan saudara tidak akan lanjut. Berakhir di situ. Makanya kalau punya orang tua ya, 4 atau 3 anak. Mama enggak adil. Aku minta sepeda motor udah dikasih. Tapi adik dikasih. Satu mungkin mamanya bisa beli motor saat sudah punya anak kedua. Saat punya anak pertama mamanya belum mampu beli motor. Atau mamanya tahu yang pertama ini dibeliin sepeda ontel saja. Diloak. Apalagi nanti dibeliin motor. Tapi kalau adiknya, dia bisa hemat, dia bisa jaga barang. Jadi orang tua itu tahu. Ya. Bukan berarti orang tua itu tidak adil. Orang tua maunya adil. Tapi orang tua tahu siapa anak ini. Nah, begitupun kita dengan Tuhan. Ya. Oke, jangan sampai saudara salah menilai. Di mana keadilan Tuhan? Nasibku kok kayak begini. Sebenarnya kalau saudara mau saat teduh dan saudara mau merenung evaluasi diri, oh ini ada maksud Tuhan. Lanjutkan Tuhan, ajar aku Tuhan, silakan Tuhan. Ya. Yang penting finishing well, yang penting happy ending, yang penting akhirnya aku baik daripada bisa memulai tapi tidak bisa mengakhiri. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jangan sampai salah menilai. Mazmur 73 ayat 2 sampai 5. Saya tidak baca, ini loncengnya sudah mau jam 7. Mazmur 73 ayat 2. Saudara tidak boleh cemburu kepada sukses orang fasik. Ya. Saudara jangan cemburu kalau itu cepat kaya. Ya, tapi aku tidak kaya. Emangnya hidup ini hanya tujuannya kaya? Emangnya hidup ini dianggap sukses kalau cuma kaya? Apa artinya kaya materi tapi tidak kaya rohani? Apa artinya saudara semua bisa dibeli tapi berakhir masuk neraka? Ya. Jadi saudara-saudara mungkin saya tidak baca juga Ayub 21 ayat 15. Kalau saudara baca di situ sepertinya bilang begini, ibadah itu bocai, percuma. Ke gereja itu percuma. Yang ke gereja malah begitu kok. Yang tidak ke gereja malah lebih bagus. Saudara selalu buat perbandingan seperti itu. Dan tidak fair, tidak berimbang perbandingan itu. Ya, saudara-saudara, saudara juga jangan suka membandingkan kasus ini dengan kasus itu. Itu sudah berbeda. Alkitab katakan tiap hari kita punya masalah yang berbeda. Tidak akan sama, tidak akan terulang lagi masalah yang kemarin. Tiap hari itu selalu baru. Makanya saudara tiap hari harus update dengan Tuhan. Hubungan saudara dengan Tuhan tiap hari itu mesti update, selalu baru, selalu segar. Dan kalau saudara selalu baru dan selalu segar, hidup saudara hidup yang sangat luar biasa. Oke, sekarang bagian yang terakhir, what can I do? Ya, supaya aku bisa membina hubungan aku dengan Allah jadi dekat, apa yang aku harus lakukan? Baca 2 Petrus, kitab 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Yang pertama, saudara harus hidup dalam perdamaian dengan Allah. Ya. Kayak orang suami istri itu, supaya intim, saling menjaga. Saya aja pernah ngomong apa sama istri saya tidak merubah wajahnya, tapi saya langsung merasa tertutup, aduh keliru ini, pasti tersinggung dia ini. Nggak taunya malam saya nggak disapa. Ngomong apa lu tadi? Ya,
Saya sudah merasa. Ya. Tapi saya sudah merasa, saudara-saudara, sekali begitu. Berikutnya, saya merasa lagi, cepat saya minta ampun duluan. Ya, sebelum dia nanti mempersalahkan saya. Terus saya menjaga hubungan itu, supaya saya dengan istri saya hubungannya baik terus. Nah kalau saudara biarkan, seminggu enggak nyapa, sebulan enggak nyapa, lama-lama setahun enggak nyapa. Akhirnya komunikasinya putus. Makanya saudara mesti jaga hubungan dengan Allah. Jadi kalau saudara tahu Allah enggak senang aku begini, ya jangan lakukan itu. Jaga hubungan dekat. Saudara mau dekat dengan Allah, tapi saudara enggak mau jaga hubungan. Saudara mau dekat dengan suami, suaminya bilang, tapi awas dah ya, kamu jangan suka ngomong-ngomong salah-salah lagi ya. Ya. Sudah, jangan ngomong yang salah-salah lagi. Ya, sebab dia mau jaga hubungan. Anak sama orang tua, mamanya bilang, awas kamu kalau bohong lagi, mama enggak mau kasih uang saku lagi untuk sekolah. Dia takut supaya kalau mama nanti putus hubungan dengan aku enggak punya uang belanja. Jadi, saudara jaga hubungan itu. Oke, berikutnya Kolose 1. Kolose 1 ayat 21, kita menghindari terlalu lama kumpul supaya ya cuci tangan, menjaga jarak, dan yang ketiga M apa? Pakai masker. Kolose 1, 21 sampai 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Jadi saudara-saudara, hidup ini untuk Kristus, ya, supaya hubungan kita dekat dengan Tuhan, saudara-saudara. Jaga hubungan kita dengan Tuhan. Saudara harus melakukan, bekerja sesuatu yang bisa memberi buah. Ada hasil untuk Tuhan. Saudara tidak banyak menonjol di gereja, tapi saudara garap satu keluarga. Disaksiin, dimenangkan terima Yesus. Saudara datang, saudara kasih buku, saudara jemput, saudara doakan. Saudara tidak banyak terkenal di gereja ini, tapi saudara punya target memenangkan jiwa misalnya. Tahu-tahu orang ini akhirnya bisa masuk gereja, dibaptis, terima Yesus, tadinya tidak kenal Tuhan. Itu namanya saudara-saudara. Saudara bisa menjaga hubungan dengan Tuhan. Ya. Jaga hubungan dengan Tuhan. Ya. Tapi kalau saudara tidak bisa, kayak suami istri, suaminya minta-minta ampun, tidak mau ngulang lagi. Terus mengulang lagi keduanya, minta-minta ampun, tidak ngulang lagi. Sudah diampuni, ketiga kalinya minta-minta ampun, tidak mau ngulang lagi. Tapi juga tidak kasih apa-apa. Kerja ada hasilnya. Ya, kan susah. Jadi, tapi kalau ada buah, ada hasil, ada bukti. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Oke, nomor 2. Yohanes 8 ayat 29. Yohanes 8 ayat 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ya. Saudara-saudara, hidup berkenan kepada Allah. Ini mau Natalan, ingat Maria, Ibu Yesus. Kenapa Maria dari sekian banyak wanita di dunia, dia yang dipilih? Alkitab katakan, itu ada terjemahan bahasa Inggris kuno, itu menggunakan kalimat pleasing God. Jadi Maria itu menyenangkan Allah. Ya. Coba saudara diam-diam, menyenangkan Allah, itu berkenan kepada anak ya. Kalau nyenang orang tuanya, ya kalau punya anak perempuan, mamanya sudah gini-gini. Opo oma sakit kabeh ta mah? Tak kerokin ta mah? Tak pijit ya mah ya? Ayo mah, tak pijit mah. Mamanya sudah senang. Nanti mamanya lagi masak apa? Dia butuh ambil alat itu. Anaknya bilang, cari pisau ya ma, tak ambil nama. Nanti kalau rapat keluarga suami istri ini, punya 3 anak. Istrinya selalu bilang, ini kalau anak satu ini, kita tidak bisa lupakan.
Kita cinta sama, tapi ini anak bisa nyenangkan orang tua, nurut. Dia ngerti sebelum orang tua ingin melakukan, dia mendahulunya. Pantesan, diem-diem mamanya saving, nabung untuk anak ini. Tapi kalau ada anak, aku nggak disenangi mama, ya kenapa? Mana ada anak nggak disenangi sama mamanya? Wong lahir dari perut mamanya. Masalahnya anaknya itu tidak bisa menyenangkan orang tua. 2 Korintus 5 ayat 9 tidak usah dibaca. Tapi nomor 3, saudara-saudara, sebelum saya mengakhiri, Yehezkiel 39 ayat 29. Yehezkiel 39 ayat 29. 39 ayat 29. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau ada Roh Kudus, Tuhan tidak menyembunyikan diri. Ya, Tuhan dekat katanya. Jadi saudara-saudara, ayo kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus setiap hari. Roh Kudus itu bekerja lewat apa? Bukan lewat telinga, lewat hidung, lewat mata. Tapi lewat hati nurani. Ya. Jadi saudara, mau berangkat. Temannya bilang, ayo aku tunggu. Tapi saudara, berangkat enggak ya? Berangkat enggak? Sekarang kalau peka dengan hati nurani saudara, Roh Kudus sedang pimpin saudara. Sebenarnya Tuhan enggak mau saudara berangkat. Makanya saudara jadi ragu-ragu. Akhirnya saudara putus, maaf aku enggak jadi berangkat. Seharusnya saudara binasa kalau tadi berangkat. Tuhan sedang memimpin hidup saudara. Hari-hari yang makin tak menentu ini, makin peka dengan hati nurani saudara. Ya, bukan perasaan, tapi hati nurani. Kalau perasaan itu ada di jiwa, kalau hati nurani itu ada di dalam roh. Jadi manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Roh itu lebih dalam lagi. Ya. Jadi saudara-saudara, biar tiap hari kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sebagai konklusinya, penutupnya, kita baca Roma pasal 8. Ayo baca sama-sama. Roma 8, 35 sampai 37. Roma pasal 8, 35 sampai 37. Sudah dapat? 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi membina hubungan yang akrab dengan Allah, itu adalah kunci menuju kemenangan. Kalau saudara ingin menang dalam perjuangan hidup, menang menghadapi setiap masalah, ya, mesti dekat dengan Allah. Kalau semakin banyak masalah, semakin jauh dengan Allah, semakin tak berdaya, semakin tak mampu saudara mengatasinya. Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan kalau saudara tenang, saudara akan produktif. Tapi kalau saudara kacau, enggak tenang, saudara enggak produktif. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Hanya Dekat. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan. Hidup ini penuh dengan perjuangan. Dunia ini gudangnya masalah. Kita tidak bisa lari dari masalah. Tapi kalau saudara dekat dengan Allah, Dia sumber segala kemenangan bagi kita. Amin. Hanya dekat Allah.
Amin, amin. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Amin. Keselamatanku. Mari kita angkat kedua tangan kita. Ku ingin selalu bersekutu. Aku tidak mau jauh darimu Tuhan. Semua boleh meninggalkan aku, tapi aku tidak mau ditinggalkan olehmu Yesus. Tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, tinggalkan kamu, tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selama-lamanya. Kita nyanyi baris pertama, haleluya. Dekat Allahku, amin. Rasa tenang, amin. Hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Amin, amin. Keselamatanku. Oh, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu. Saya undang Ibu Erlina Tanasa berdoa, amin. Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu malam hari ini Tuhan. Kami benar-benar diingatkan melalui pemberitaan firman-Mu malam hari ini, bahwa hanya dekat Engkau saja Tuhan hati kami merasa tenang.
Di dekat Engkau kami senantiasa menikmati kehadiran-Mu, sehingga kami tidak pernah takut dan khawatir menghadapi kehidupan ini Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan, kami mau mengambil keputusan dari dalam hati kami. Kami mau mendekatkan diri kami kepadamu Tuhan. Kami siap untuk menyediakan waktu bersekutu dengan Engkau setiap hari, sehingga kami senantiasa menikmati akan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus membimbing kami, menaruh hati yang rindu akan Engkau, rindu akan hadirat-Mu, sehingga kami senantiasa Tuhan menyediakan waktu yang intim dengan Engkau. Kami bertumbuh di dalam hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu malam hari ini di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus menguduskan roh, jiwa dan tubuh kami, sehingga kami senantiasa terpelihara di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Seminggu ke depan apa saja yang dibuat tangan anak-anak-Mu, dibuat Tuhan berhasil. Sumeneb akan mengadakan pemilu kada. Tuhan tolong beri keamanan dan Engkau berikan bupati dan wakil sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami berdoa juga menghadapi krisis COVID ini, termasuk ekonomi juga. Tuhan tolong bela Indonesia ini dan seluruh jemaat-Mu tetap dalam pembelaan pertolongan yang dari Tuhan. Semua yang hadir, baik yang datang dari luar kota dan yang sedang bepergian ke luar kota, Tuhan beserta dengan mereka semuanya. Semua yang melayani diberkati oleh Tuhan. Sumeneb aman, Sumeneb makmur, Sumeneb diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua tadahkan kedua tangan minta berkat. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah El Gibor. Untuk itu kiranya anugerah dan sejahtera Allah Bapa, cinta damai di dalam Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, sukacita, semangat dari Roh Kudus turun atas kami semua hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Yesus datang kedua kalinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Selamat malam, selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan memberkati.